Selamat datang teman-teman. Di video ini kita akan mengeksplor terkait dengan ID CloudHost. Jadi ini adalah salah satu maksud saya salah satu penyedia hosting yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky, saya security engineer dan juga cyber security enthusiast. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin membeli hosting atau ingin melihat-lihat terkait dengan paket hosting yang ada di CloudHost, ID CloudHost, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dan kalian bisa explore terkait dengan produk-produk yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, sebelumnya mungkin di video-video sebelumnya di channel ini saya sudah menjelaskan ya terkait dengan produk-produknya di dalamnya, walaupun sebenarnya belum lengkap ya terkait dengan hal itu. Mungkin di video ini saya lebih menjelaskan lebih detail terkait dengan produk-produknya, dan juga mungkin nanti kita akan ulik satu persatu ya, atau mungkin kalau misal memang menurut saya nggak mungkin sih kalau misal diulik satu-satu, waktunya tidak cukup ya, terlalu panjang juga videonya. Nah, yang pertama di sini ada Cloud VPS, Cyber Panel VPS, Server VPS Classic, kemudian Object Storage, Bare Metal, Dedicated Server, dan Colocation Server. Terus di sini ada domain, Cloud Hosting, dan WordPress Hosting. Oke, kalau misal untuk yang Cloud VPS sendiri, ini merupakan salah satu jenis dari virtual private server, namun di dalam konsep billingnya, di dalam konsep cycle billingnya atau mungkin pembayarannya. Jadi kalau misal kita beli hosting di provider itu, kita kan sebenarnya menyewa server. Nah, kalau misal di Cloud VPS ini, itu sistemnya adalah kita menyewa per jam. Jadi kalau misal dilihat di sini, ini udah terlihat ya. Jadi harga per jamnya itu adalah sekitar Rp68 per jam. Itu untuk spesifikasi dari CPU 1 core, kemudian RAM 1 GB, dan juga storage 20 GB. Terus kalau misal kita mau buat nih, kita mau explore lagi, kita ingin kayaknya itu kurang kalau misal untuk spek seperti itu gitu. Oke, kita tunggu ya. Ini wifi saya juga rada-rada lambat sekali. Oke, kalau misal kita bandingin ya. Jadi di sini udah ada perbandingan juga. Mungkin bagi teman-teman awam ya terkait dengan apa sih ini logo-logo apa gitu kan. Nah, paling atas itu adalah logo dari ID CloudHost, kemudian di bawahnya itu ada dari DigitalOcean ya. Ini produk luar negeri, kalau nggak salah ini produk luar negeri, DigitalOcean. Kemudian ada AWS, ini data center yang terbesar di dunia juga. Terus ada Google Cloud Platform, jadi nyediain hosting juga dan server-server yang terdistribusi di dunia. Nah, kalau misal kita lihat di AWS itu, dia harganya sekitar $188, ini cukup mahal. Kemudian dari Google itu 166, dari DigitalOcean itu $15, dan dari ID itu ada $6,8. Ini cukup murah juga, dan ini merupakan provider lokal ya. Kalau misal untuk DigitalOcean, AWS, Google itu dia produk atau perusahaan luar negeri, tapi sebenarnya untuk AWS dan Google itu dia sudah ada di Indonesia. Oke, mungkin kita nggak bisa buat sekarang karena itu ada detail-detail informasi yang cukup kompleks kalau misal kita mau ngisi. Jadi itu terkait dengan Cloud VPS ya teman-teman. Jadi ibaratnya Cloud VPS itu kita adalah sebuah server virtual dalam sebuah server fisik. Itu videonya sudah ada di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat saja di channel ini. Ini kita bisa gunain juga nih. Kalau misal di Cloud VPS itu kita bisa install CentOS, Windows, Debian, WordPress, Moodle, Docker. Terus ini Node ya kayaknya, Node.js kayak ini. Terus ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa diinstal di dalamnya, ada cPanel juga dan lain-lain.
Oke, kita ini sebenarnya tiga ini sama aja ya. Sama aja, cuma beda konsep aja. Kalau misal cloud itu dia lebih ke pembayaran per jam, tapi kalau misal ini dia pembayaran per bulan. Server VPS klasik sama aja secara konsep. Kalau Cyber Panel itu dia lebih ke tampilan panel yang user friendly bagi teman-teman yang mungkin awam terhadap tampilan dari VPS ini. Nah, tiga-tiganya dari ini dia tuh kalian harus paham tentang sistem operasi Linux dan juga technical terhadap server. Jadi kalau misal kalian yang baru awam terus tiba-tiba beli ini, ya cukup pusing juga kalau kalian harus konfigurasi gitu kan. Pengennya kan kalian tidak ngotak-atik di bagian server, tapi tinggal mengupload aplikasinya kayak WordPress atau mungkin website kalian di hosting ini. Ini kalau misal kita pilih ini, ya teman-teman harus belajar tentang server dan juga sistem operasi Linux. Ya banyaklah yang dipelajarin di sini juga, install, terus konfigurasi server, database dan juga yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada object storage, ini untuk database ya, penyimpanan. Terus ada bare metal, ini dia server yang dikhususkan untuk ini. Ini server yang dikhususkan untuk startup yang baru mulai ya. Jadi emang server-server yang dikhususkan untuk perusahaan atau startup yang sedang tumbuh. Ini dia fleksibel dan tersedia kapan saja untuk diaktifkan, full control security terjamin dan performa maksimal. Ini harganya. Harga bare metal server itu 4 juta per bulan dengan spesifikasi seperti ini. Jadi RAM-nya 8, storage-nya itu 1 tera. Ini disk 1 kali 1 TB itu mungkin dia ada ini ya, atau disknya tuh ada 2 ya, dengan masing-masing itu 1 tera. Terus networknya itu ada 10 GB per second ya. Kalian bisa check out langsung kalau misal memang perusahaan teman-teman ingin menyewa bare metal server ya. Oke, kita langsung ke bagian dedicated server. Nah, kalau misal dedicated server, ini dia satu server fisik utuh. Kalau misal VPS, dia satu server fisik diinstal sebuah virtual machine di dalamnya. Nah, jumlah dari virtual machine itu tergantung dari konfigurasi gitu kan. Nah, satu virtual machine atau satu virtual server itu yang dinamakan VPS. Jadi bedanya dedicated sama VPS ya, kalau dedicated itu emang dia cuma satu server fisik dan dikhususkan untuk operasi itu. Kalau misal VPS itu dia satu server fisik tapi bisa di dalamnya ada banyak operasi atau banyak website. Ini kalau misal kita lihat di sini juga lumayan mahal ya. Dedicated server 1 itu dia harganya 31 juta per tahun, kemudian ada yang 90 juta per tahun, ada yang 60 juta per tahun. Banyak sih ini. Ini banyak banget ya. Oke, kemudian ini ada colocation server. Kalau misal untuk colocation server sendiri itu dia lebih kayak nyewain tempat server dan isinya sih. Kalau misal tadi dedicated server sama VPS itu kan kita nyewain server, tapi kalau misal colocation server itu kita semacam tempat untuk nyimpan servernya, jadi dari pendingin. Jadi kan kalau server nggak ada pendinginnya itu bisa rentan untuk meledak ya, panas juga gitu kan servernya. Jadi ada pendinginnya, terus lightingnya juga, ada instalasi listrik dan lain-lain. Nah itu dia di CloudHost itu nyediain nih sistem dari colocation server sendiri. Jadi misal nih perusahaan tambang yang ada di Indonesia itu pengen miliki server gitu kan, tapi kan kalau misal nge-build server sendiri, room server sendiri itu lumayan cukup investasi yang tinggi. Jadi bisa aja nyewa server ini, colocation server dari Adit CloudHost untuk membangun server sendiri. Nanti untuk masalah pendinginan, listrik dan lain-lain itu akan dirawat oleh Adit CloudHost sendiri gitu. Ini ada tampilannya ya, ada 1U, terus 2U server chassisnya. Ini dia per bulan. Kalau misal ini ada setengah rack colocation, ada full rack juga. Ini kalau full rack dia nggak nampil ya. Dia harus tanya dulu nih,
ke ID Cloud Host gitu kan. Jadi kalau misal mau beli gitu kan, tanya dulu ke ID Cloud Host. Oh ya teman-teman, kalau misal mau beli, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Di situ kalian bisa langsung explore lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, mungkin teman-teman sudah paham harapannya ya. Tinggal beli saja. Jadi langsung beli aja di situ. Nah kemudian di sini kita ada WordPress ya. Ini WordPress ini hosting sama sih sebenarnya. Jadi dia hosting untuk WordPress. Kalau cloud hosting dia kumpulan dari server fisik yang dijadikan satu dalam sebuah cluster. Dan dia bekerja untuk merunning sebuah peristiwa atau permintaan dari user. User ini maksudnya pengguna dari website. Ini domain ya. Domain itu ketika kita mau register domain baru atau ingin beli juga domain baru di ID Cloud Host. Ini API, ini untuk developer, khusus developer, ada server, ada support, email. Ini ya untuk mailing, server, email server. Manage service, cloud storage drive, pindah atau transfer. Jadi kalau misal kalian sebelumnya itu punya cloud atau punya hosting di provider lain, terus pengen pindah gitu ya, ini ada fiturnya juga di sini. Ini ada reseller, ada sertifikat SSL license. Oke, mungkin teman-teman itu ya yang bisa saya sampaikan di video ini. Mungkin semoga harapannya teman-teman yang belum paham bisa lebih paham. Dan bagi teman-teman yang sudah paham mungkin bisa share ilmunya di kolom komentar. Sekian, terima kasih.